Debu berputar di udara. Teriakan perang memecah langit dan denting pedang saling beradu tanpa jeda. Di medan Battle of Uhud, sejarah sedang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan keberanian, strategi, dan keputusan dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan itu ada satu sosok yang bergerak berbeda, cepat, tepat, mematikan. Khalid ibn al-Walid. Saat banyak orang hanya melihat pertempuran di depan mata, ia melihat celah. Saat pasukan sibuk bertahan, ia berpikir beberapa langkah ke depan. Dan ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka, ia tidak ragu. Inilah momen. Dengan kavaleri yang dipimpinnya, ia memutar arah, menyerang dari belakang. Gerakan itu cepat, hampir tak terbaca. Dalam sekejap, arah pertempuran berubah. Barisan yang tadinya kokoh mulai goyah. Kemenangan yang hampir diraih tergelincir. Hari itu, banyak yang menyadari satu hal. Ini bukan sekadar prajurit. Ini adalah seorang jenderal. Namun saat itu, ia pasti berada di sisi yang berlawanan. Igada Londax, seorang musuh yang cerdas, berbahaya, dan sulit diprediksi. Waktu berlalu, perang demi perang terjadi. Namun di balik ketajaman strateginya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, pertanyaan tentang kebenaran, tentang arah hidup, tentang apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Ia telah melihat banyak hal. Kemenangan, kekalahan, dan perubahan yang tidak bisa diabaikan. Hatinya tidak lagi setenang dulu. Dan suatu hari keputusan itu datang. Bukan di medan perang, bukan di tengah teriakan, tapi dalam keheningan yang justru lebih berat. Khalid ibn al-Walid memilih untuk berubah arah. Ia meninggalkan masa lalunya, meninggalkan posisi, kekuatan, dan semua yang pernah ia banggakan. Ia menuju Madinah, bukan sebagai penantang, tapi sebagai pencari kebenaran. Perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat. Itu adalah perjalanan hati. Dan ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Rasulullah, tidak ada lagi pedang yang terangkat. Yang ada hanyalah ketundukan. Sebuah bab baru dimulai. Perang yang dulu menjadi ancaman, kini menjadi pelindung. Strategi yang dulu melawan, kini membela. Dan dari titik itulah sejarah berubah arah. Rasulullah memberinya gelar yang tidak diberikan sembarangan. Saifullah, pedang Allah, sebuah nama yang bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang arah. Karena pedang, sekuat apapun, tidak berarti tanpa tujuan. Dan ketika pedang itu akhirnya berada di jalan yang benar, ia tidak hanya tajam, ia menjadi penentu sejarah. Angin padang pasir bertiup kencang, membawa debu yang menari di atas medan luas. Di hadapan pasukan Muslim berdiri kekuatan besar dari Kekaisaran Bizantium, rapi, terlatih, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Inilah Battle of Yarmouk. Banyak yang melihat medan itu, dan hanya melihat satu hal, ketimpangan. Namun di tengah barisan, ada satu sosok yang melihat sesuatu yang berbeda. Khalid ibn al-Walid. Baginya medan perang bukan sekadar tempat bertarung. Ia adalah papan strategi. Setiap bukit adalah peluang. Setiap celah adalah pintu. Pasukan Muslim tidak sebesar lawannya. Tekanan datang dari segala arah. Serangan demi serangan mencoba memecah barisan. Namun Khalid tidak membiarkan kekacauan mengambil alih. Ia bergerak cepat. Unit kecil dipindahkan dari satu sisi ke sisi lain. Barisan yang melemah langsung diperkuat. Serangan musuh yang hampir menembus ditutup dalam hitungan detik. Ia seperti melihat waktu lebih lambat dari orang lain. Ketika musuh bergerak, ia sudah menunggu. Ketika musuh menyerang, ia sudah menyiapkan balasan. Salah satu taktiknya yang paling menggetarkan adalah penggunaan pasukan cadangan. Bergerak, kavaleri yang tidak diam, tapi terus berpindah menyerang titik lemah, lalu menghilang sebelum sempat dibalas. Seperti gelombang yang datang dan pergi, namun setiap kali kembali lebih kuat. Pasukan Bizantium mulai kebingungan. Mereka menghadapi lawan yang tidak bertahan di satu tempat. Tidak bisa ditebak, tak bisa dikunci. Hari pertama berlalu, pertempuran belum selesai. Hari kedua, tekanan semakin besar, serangan musuh semakin agresif. Namun sesuatu mulai berubah. Pasukan Muslim yang awalnya tertekan mulai menemukan ritme. Kepercayaan diri perlahan tumbuh. Mereka bukan lagi sekadar bertahan. Mereka mulai membaca. Di tengah itu semua, Khalid ibn al-Walid tetap tenang. Tidak terburu-buru. Tidak terpancing emosi. Dia tahu, kemenangan tidak datang dari satu serangan besar, tapi dari rangkaian langkah kecil yang tepat. Lalu tibalah momen yang ia tunggu.
Saat barisan musuh mulai melebar, saat koordinasi mereka mulai goyah, ia memerintahkan serangan besar, bukan sembarangan. Ini adalah pukulan yang sudah disiapkan sejak awal. Kavaleri bergerak cepat, memotong jalur, memisahkan unit musuh satu sama lain. Infanteri maju dengan terarah, menekan tanpa memberi ruang. Medan perang berubah. Yang tadi terasa seperti ancaman besar, kini mulai retak. Pasukan Bizantium tidak lagi solid. Mereka terpecah, kehilangan kendali. Dan di saat itulah satu hal menjadi jelas, bahwa jumlah bukan segalanya, bahwa kekuatan bukan hanya soal besar atau kecil, tapi tentang bagaimana ia digunakan. Di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid, pasukan kecil itu berubah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Pertempuran belum selesai, namun arah sudah mulai berpihak. Karena di medan Yarmouk, sejarah sedang membuktikan sesuatu, bahwa strategi yang tepat bisa mengalahkan sesuatu yang tampak seperti takdir. Jenderal yang menang lalu diam. Debu perang akhirnya turun. Suara denting pedang yang tadi memenuhi udara kini menghilang, digantikan oleh keheningan yang berat, namun penuh makna. Di medan Battle of Yarmouk, satu kenyataan telah terukir. Kemenangan. Pasukan yang lebih kecil, yang sempat terdesak, yang terlihat tidak sebanding, berhasil menundukkan kekuatan besar Bizantium. Dan di balik itu semua, berdiri satu nama yang kini menggema di setiap sudut medan, Khalid ibn al-Walid. Namun anehnya, tidak ada sorak berlebihan darinya, tidak ada langkah penuh kesombongan, tidak ada wajah kemenangan yang dibanggakan. Ia berdiri seperti biasa, tenang, diam, seolah kemenangan itu bukan miliknya, seolah ia hanya menjalankan sesuatu yang memang harus dilakukan. Dari satu pertempuran ke pertempuran lain, namanya terus bergerak seperti angin yang tak bisa ditangkap, melawan Persia, melawan Bizantium, melintasi gurun, kota dan medan yang tak terhitung. Dan satu hal tetap sama, ia tidak pernah kalah. Lebih dari 100 pertempuran ia jalani. Setiap luka di tubuhnya adalah peta kecil dari perjuangan yang tak pernah berhenti. Pedangnya tajam, strateginya tajam, namun yang paling tajam adalah ketenangannya. Ia tidak bertarung untuk dikenal, tidak untuk dikenang. In bad dream, karena itu adalah jalan yang ia pilih. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti yang dibayangkan. Seorang jenderal yang selalu berada di garis depan, yang selalu menghadapi maut, ternyata tidak mengakhiri hidupnya di medan perang. Tidak dengan pedang di tangan, tidak di tengah teriakan perang. Itasin beledherwa, ke tempat yang sunyi. Idiosanabi, tubuh yang pernah berdiri tegak di tengah badai, kini berbaring. Luka-luka lama masih ada. Bekas tebasan, tusukan, benturan, semuanya menjadi saksi. Cawuciwidak Warlock yang menjadi akhir. Dan di saat-saat terakhirnya, Khalid ibn al-Walid menyadari sesuatu yang dalam, bahwa takdir tidak selalu mengikuti keinginan. Ia pernah berkata, tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya kecuali ada bekas luka. Namun ia wafat di atas tempat tidur, sunyi, tenang, tanpa perang. Ironis? Mungkin, namun justru disitulah letak pelajarannya, bahwa kemenangan sejati bukan tentang bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup. Tentang bagaimana kita berdiri saat dunia mengguncang, tentang bagaimana kita tetap lurus saat semua hal mencoba membelokkan. Ia tidak gugur di medan perang, namun ia menaklukkan sesuatu yang lebih besar, dirinya sendiri. Dan dari situlah kisahnya tidak berakhir, justru dimulai. Karena hingga hari ini namanya masih disebut, bukan hanya sebagai jenderal, bukan hanya sebagai pemenang, tapi sebagai simbol bahwa kekuatan terbesar bukan hanya di tangan yang memegang pedang, melainkan di hati yang tahu kemana arah pedang itu harus diarahkan.